tahun 2022, kita mulai lagi nanti di tahun 2023 ya. Hari ini kita kedatangan tamu juga yang spesial pakai telur. Ya. Ini kita harapkan teman-teman bisa dapat energi dari sini, dapat booster dari sini untuk menyelesaikan tahun 2022 ya. Tentunya harapan teman-teman untuk mencapai target pasti masih semangat dong ya. Hari ini ditambahin booster lagi nih. Hari ini tamu kita, Pak Rusli, terima kasih banget sudah bersedia untuk hadir bersama kita. Kita di sini acara Legend Class kita adakan setiap Selasa malam. Ini dihadiri oleh seluruh Indonesia, agen maupun leader. Dan di sini yang koordinasi saya kenalin Pak Rusli satu-satu ya Pak. Di sini ada Om Beben, ketua kelas kepala sekolah kita Pak. Kemudian ada Sultan Dodi, Sultan, lu namanya apa sih? Namanya susah. Sultan. Selamat pagi Pak Rusli. Sultan Dodi, Sultan Mudo. Ya. Kemudian ada Anastasia. Pagi Pak Rusli. Kemudian ada Mary Cencen. Selamat pagi Pak Rusli, makasih. Kemudian ada Willy Aprianto. Pagi Pak Rusli. Kemudian ada Yoni. Yoni mana pagi, nih Yoni? Pak Rusli, pagi. Oke, ada satu yang tidak hadir, Lani Sugiarta. Kemudian saya sendiri Pak Rusli. Terima kasih banyak Pak Rusli. Saya serahkan langsung waktunya ke Pak Rusli. Mungkin sampai sekitar jam 8-an Pak. Selamat membooster. Silakan Pak. Masih mute ya? Semangat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Lim Lili yang sudah menghubungi saya. Terima kasih atas invitation-nya. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf sebelumnya karena saya harus switch saya punya frekuensi karena dari meeting yang lumayan serius tadi saya harus coba lihat lagi materi yang sudah saya siapin. Saya juga senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian melalui Zoom ini. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah kita pernah secara face to face bertemu, ada yang kita hanya berpapasan bertemu, ada juga yang mungkin kita sudah bertemu tetapi 2 tahun terakhir itu very challenging ya. Betul. Tapi yang diantara semua kayaknya yang paling ini yang recently saya ketemu mungkin Bu Lim Lili ya, lari pagi bersama ya. Sampai kejedot sepeda. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh dengan semangat. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi salah satu narasumber pada hari ini. Saya yakin dan percaya kalau bicara booster, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah otomatis secara natural sudah punya booster lah. Saya yakin dan percaya. Sebagian saya lihat juga adalah teman-teman yang aliran darahnya itu golongan darahnya prudential ya. Saya yakin dan semuanya percaya. Kayaknya Pak. Ya. Oleh karena itu saya merasa suatu kehormatan. Saya pernah mendengar sesi ini sebelumnya. Satu hal yang positif, saling belajar, saling memotivasi sesama teman-teman semua. Saya saat ini masih di Kokas di lantai 16. Jadi saya berharap saya bisa sharing apa yang saya bisa bagi kepada teman-teman semuanya. Saya pernah bertanya kepada Bu Lim Lili, ini sessionnya seperti apa? Katanya ini adalah motivational session. Pada saat saya bicara motivasi, saya sebenarnya motivasi yang paling luar biasa itu bukan dari eksternal tetapi dari diri kita masing-masing. Mungkin sedikit saya perkenalan diri ya. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah ketemu, untuk teman-teman yang belum pernah ketemu,
Saya mohon maaf sebelumnya, saya akan pastikan bahwa setelah kick off ini, nanti kick off Januari, saya akan lakukan roadshow. Saya masih hutang sama Pak Willy ini untuk ke Jawa Tengah. Nah, masih ada utang. Ya, saya masih hutang Pak Willy untuk ke Jawa Tengah, dan memang rencananya setelah NLC itu saya akan keliling ke Solo, ke Semarang juga. Tapi mungkin ke Solo sama Semarang setelah itu ya. Siap karpet merah ya, Will. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sedikit brief tentang diri saya sendiri ya, buat teman-teman yang baru pertama sekali ketemu ya. Saya akan coba share slide yang saya coba. Judulnya adalah Recording in progress. Saya dikasih judul oleh Ibu Lim Lili, 39 hari terbaik yang pernah kita miliki ya. Tapi setelah saya lihat, saya punya ini ya, saya punya tools, karena saya sebenarnya tahun ini juga setting target buat diri saya sendiri. Selain daripada target bisnis yang diberikan perusahaan, saya juga bikin target yang berhubungan sama kesehatan dan olahraga. Saya tahun ini harus lari 1.239 km. Dan udah nyampe dong, Pak. Belum sampai, makanya saya harus speed up. Saya punya ini. Saya udah lewat loh, Pak. Luar biasa. Jadi oleh karena itu, saya punya alat tracking sendiri. Ya, alat tracking saya mengatakan saya masih ada 40 hari untuk saya kejar. Tapi nggak apa-apa lah, mau 40 hari, 39 hari, tapi tentunya kita berharap bahwa itu akan menjadi the best ever di dalam hidup kita lah. Yes. Kita pernah cerita tentang tahun 2020, kita pernah tahu dan mengalami experience 2020-2021, tahun yang penuh dengan tantangan. Dan tahun itu 2020 saya sempat mengatakan tentang apa yang kita ingin kenang sih tahun 2020. Apakah kita ingin mengenang hanya sekedar pakai masker aja? Atau kita ingin mengenang tahun 2000 tahun itu adalah tahun yang luar biasa dengan prestasi. Berapa orang yang kita berhasil bantu proses klaimnya. Berapa nasabah baru yang berhasil kita bantu untuk buat keputusan terhadap perlindungan asuransi buat dirinya. Ataukah berapa orang yang berhasil kita bawa bersama tim kita dalam hal rekrutmen. Jadi apapun itu purpose yang kita miliki ya. Kita punya, setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda bergabung di bisnis ini. Saya sekilas pada saat bergabung di industri ini, tahun ini ada tahun ke-28 saya. Saya memulai karir saya sebagai seorang agen 28 tahun yang lalu. Seperti Bapak Ibu sekalian, setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Waktu itu saya hanya punya motif yang simpel aja. Saya lahir di keluarga yang sederhana, 2 orang bersaudara, dan saya adalah anak pertama. Oleh karena itu, di keluarga sederhana tersebut itu saya selalu bertanya pada Tuhan ya, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga ini, saya mau sesuatu belum tentu ada. Kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga teman-teman sebelah saya, teman-teman dekat saya, mereka mau apa selalu ada. Akhirnya dalam perjalanan Tuhan itu menjawab saya, apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa saya rubah, tetapi apa yang bisa saya rubah adalah apa yang akan terjadi besok dan masa depan. Oleh karena itu saya sudah memulai bekerja mencari uang itu mulai dari SD. Kemudian SMP, saya pernah jadi pelayan restoran dan sebagainya. Itu intinya adalah karena saya ingin hidupnya berubah. Akhirnya sampai suatu hari saya bertemu dengan teman saya. Akhirnya suatu hari saya bertemu dengan teman saya menawarkan pekerjaan ya, bekerja di sebuah perusahaan komputer di Medan. Bekerja di perusahaan komputer di Medan itu juga tahun 90-an itu bekerja di perusahaan komputer itu kedengarannya hebat banget. Tapi unfortunately waktu itu saya masih sangat muda dan saya baru masuk kuliah. Sehingga bekerja di perusahaan komputer tersebut itu saya bukan di posisi yang baik. Saya itu tukang angkat komputer dan tukang bersih-bersih komputer. Jadi setiap hari itu yang saya lakukan dari pagi, saya mungkin ada teman-teman dari Medan ya. Saya asalnya dari Binjai. Binjai itu 22 km dari Medan. Jadi setiap hari pagi-pagi itu jam 6 saya sudah harus naik angkot untuk ke Medan dan bekerja masuk ke perusahaan ini, bekerja. Motif saya hanya satu, ingin hidup berubah. Saya lakonin sampai dengan bahwa saya melihat saya punya talent. Kemudian dia itu memberikan kepercayaan untuk saya ngurusin sales dan sebagainya, pelatihan. Pada saat itu tahun 90-an kalau beli komputer waktu itu
les gratis pengenalan komputer selama 1 bulan. Ya, itu juga saya ngurusin dia punya sekolah untuk pelatihan tersebut. Sehingga suatu hari teman saya itu memberikan saya informasi tentang peluang bisnis di industri asuransi. Pada saat itu tantangan yang sangat besar adalah semua penolakan-penolakan itu munculnya justru dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Akhirnya saya belajar bahwa orang tua saya pertama sekali bertanya, kamu yakin mau masuk ke industri asuransi? Kamu sudah bekerja, punya pekerjaan baik, kenapa kamu harus pindah ke perusahaan asuransi dan jadi agen? Karena dia tahu kalau jadi agen itu berarti income saya tergantung seberapa rajin, seberapa besar, ataupun seberapa banyak nasabah yang saya dapat. Akhirnya saya kasih tahu kepada kedua orang tua saya bahwasanya kasih saya waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa apakah asuransi adalah industri yang tepat buat saya. Akibat daripada komitmen tersebut, saya sore itu kuliah, ya, saya kuliah di Universitas Metodis Indonesia di Medan. Selesai kuliah itu saya pulang naik kendaraan bersama teman-teman saya. Kalau di Medan tuh kita charter mobil untuk sekolah kuliah. Jadi saya ikut mereka pulang sampai di kota Binjai sekitar jam 10 lebih, jam 11 malam. Akibat dari hal tersebut, saya pagi sampai sore saya prospecting, nggak bertemu orang, bahkan karena nggak punya network di Medan tuh saya harus buka Yellow Pages untuk cari appointment. Sorenya saya harus kuliah, dan kuliah saya itu waktu itu jurusannya manajemen. Jurusan manajemen itu sebenarnya bukan pilihan saya, terus terang aja. Karena pilihan saya itu adalah menjadi psikolog. Tapi jurusan psikolog itu tidak ada satupun sekolah yang bisa mengakomodir saya untuk bisa kerja ambil sekolah. Jurusan kedua itu saya mau ambil sastra Inggris, nggak bisa, berhasil juga. Jurusan ketiga akhirnya saya pilih ke manajemen. Pada saat itu jalan, akibatnya setelah pulang dari kuliah, setiap hari itu ibu saya sudah menunggu. Begitu saya buka pintu, ibu saya tanya, hari ini kamu dapat nasabah nggak? Jawabannya tidak. Selesai training, belum dapat nasabah. Setiap hari seperti itu. Saya pikir dia cukup 1 minggu aja. Ternyata ibu saya sangat persisten setiap hari. Setiap hari dia bertanya, dan dia nunggu saya jam 11 malam, dia tanya, gimana hari ini kamu harinya? Karena dia tahu, pada saat saya meninggalkan pekerjaan saya based on commission. Oleh karena itu, saya mempunyai pressure yang sangat besar pada saat itu. Malam 1 minggu itu saya tidak bisa tidur, saya keluarin kertas double folio. Saya nggak tahu dapat ide dari mana, saya tulis semua nama orang-orang yang ada di kepala saya tulis. Akhirnya saya tahu itu adalah tools project 100 suatu hari nanti. Saya tulis saja semua, akhirnya saya lingkar. Wah, selama ini saya prospeknya salah. Saya ke Medan, saya nggak punya network yang baik. Saya melihat ring 1, ring 2 saya siapa. Akhirnya dari situ saya menemukan, oh saya nggak boleh jauh-jauh dulu. Di sini begitu banyak orang yang saya kenal, saya akan lakukan prospecting. Singkat cerita, closing pertama saya itu, saya berhasil prospek. Saya kepingin prospeknya itu kepala sekolah SMA. Pada saat saya datang ke kepala sekolah SMA di Binjai, saya sekolahnya di sekolah Metodis Binjai. Ya, kemudian waktu itu saya kasih tahu UM saya, Pak, saya sudah putuskan, saya tidak datang ke Medan hari ini. Saya akan prospek kepala sekolah saya. Jadi saya datang ke sekolah saya. Akhirnya saya mau ketemu kepala sekolah. Unfortunately, karena itu adalah cold canvassing, tidak bikin appointment, ya, sehingga kepala sekolah waktu itu tidak ada di tempat. Saya tanya sama petugas yang ada di situ. Mereka pada kenal saya karena waktu itu saya salah satu pengurus OSIS, dan saya pernah menjadi kepala patroli keamanan sekolah. Jadi saya cukup menonjol di sekolah sehingga banyak orang kenal saya. Sehingga mereka kasih tahu saya, kepala sekolah itu nggak akan ada di sini setengah hari, dia keluar ada meeting. Akhirnya saya jalan, saya bertemu dengan guru agama saya. Pada saat saya ketemu dengan guru agama SMA saya itu, dia tanya, Rusli, kamu sekarang di mana? Saya bilang, Pak, sekarang saya jadi agen asuransi, Pak. Saya dengan bangganya saya cerita, saya bekerja di perusahaan asuransi, saya ajak dia ngobrol, dan kita ngobrol di kantin sekolah. Singkat ceritanya, setelah ngobrol, saya prospek dia, keluarin ilustrasi, ya, gambar dan sebagainya. Akhirnya closing bagi saya dia adalah closing pertama saya, nasabah pertama saya. Tapi ternyata dia itu adalah, saya itu bagi dia adalah agen ketiga, karena dia sudah punya 2 polis sebelumnya, saya polis ketiga. Jadi apa yang terjadi setelah itu?
saya sangat senang sekali karena saya tahu nanti malam begitu ibu saya tanya, saya sudah punya jawaban yang sangat menggembirakan pada saat itu. Ya. Dan pada saat itu, waktu saya closing case pertama, itu ekuivalen dengan komisinya sama dengan saya punya gaji 1 bulan di perusahaan komputer. Wow. Jadi setelah itu apa yang saya lakukan? Dulu isi SPAJ dan sebagainya, kemudian saya telepon, dulu masih pakai telepon yang warna oranye, yang pakai koin, saya telepon ke UM saya bilang, Pak, saya berhasil Pak closing hari ini, saya mau pulang ke Medan. UM saya bilang, nggak usah kamu pulang ke Medan, kamu tunggu saya di Binjai, saya akan datang. Singkat cerita, dalam 1 jam kemudian dia datang dan dia ajak makan siang saya di Binjai dan kita celebrate. Kemudian dia jemput saya bawa pulang ke Medan dan submit aplikasi. Malam hari ketemu dengan ibu saya dan saya kasih tahu ibu saya ini baru 1 case dan saya berhasil. Oleh karena itu tenang saya bilang. Oleh karena itu saya akan pastikan saya akan bekerja lebih keras. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya cerita ini? Singkat sebenarnya gini. Motivasi yang paling besar itu datangnya dari diri kita. Kalau kita merasa bahwasannya itu kita sendiri tidak believe, kita tidak percaya pada diri kita sendiri, maka orang-orang di samping kita itu hanya akan menjadi supporter kita. Kalau kita tidak percaya, itu akan menarik kita tidak percaya. Tapi kalau seandainya orang di samping kita itu tidak percaya, tetapi kita sendiri percaya, kita masih ada harapan. Ya, karena saya di training bahwasanya di dalam hidup ini kamu harus mempunyai satu keyakinan terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Itu penting sekali. Kemudian kenapa saya cerita ini? Karena saya ingin ceritakan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa UM saya ini dia tahu itu closing pertama saya dan dia datang jemput saya dan celebrate. Bagi saya itu adalah sesuatu yang paling berkesan dalam hidup saya. Dan itu saya ingat sampai hari ini, kalau menurut saya itu adalah tipe leaders yang sangat luar biasa. Dan tipe leader seperti itulah yang menurut saya dia adalah salah satu orang yang paling berperan dalam perubahan hidup saya selama 28 tahun ini. Dan semua itu membekas dalam diri saya bahwa leader seperti inilah. Karena itu adalah aha moment, itu adalah moment of truth seorang agent baru. Sehingga kita merasa termotivasi, kita merasa diperhatikan, ya. Walaupun hal yang kecil tetapi impact-nya sangat besar dan membekas. Sehingga kami bersama-sama di dalam industri ini puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Saat ini beliau udah pensiun, ya, saat ini beliau udah pensiun. Tetapi itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi di dalam proses training yang saya dapatkan selama saya jadi agent, kemudian saya belajar sendiri ya, pada saat itu saya mengetahui bahwa basic yang paling penting bagi diri kita itu adalah we have our belief in ourselves, ya, belief pada diri kita, belief kepada diri kita, bukan belief kepada orang apa yang orang katakan. Apa yang orang katakan itu tidak terlalu penting. Tapi kalau orang lain katakan apapun di luar sana, di samping kanan kiri kita adalah motivasi, itu akan menjadi alat untuk menambah kita punya PD. Tapi kalau kanan kiri kita bicara negatif, Bapak Ibu sekalian harus kembali ke diri kita sendiri. Kalau menurut saya itu. Tahun 90-an itu susah untuk cari buku tentang asuransi. Susah sekali untuk ikut training yang berhubungan sama asuransi. Even Prudential belum ada pada saat itu di Indonesia. Tahun 90-an itu, Bapak Ibu sekalian, saya mencari ilmu itu dari mana? Saya datang ke Jakarta. Kenapa saya kenal sama Raymond Ang? Sebagian teman-teman pasti kenal Raymond Ang kan, yang selalu provide speaker kita. Raymond Ang itu saya kenal sejak tahun 94. Sejak tahun 1994 saya kenal dia. Kenapa? Karena dia itu adalah organizer untuk seminar. Dia punya namanya National Achievers Congress setiap tahun. National Achievers Congress itu dia selalu bawa pembicara dari luar. Ada Brian Tracy, ada Joe Girard, ada nama-nama besar dia pernah bawa. Ada Go Bok Seng dari Singapura, orang asuransi. Ada siapa lagi ya? Banyak sekali. Ada banyak sekali pembicara-pembicara yang dia bawa. Di situ pada saat itu saya ajak UM saya datang ke Jakarta. Beli tiket pesawat, kita kongsian, sewa hotel berdua, satu kamar. Kita ikut seminar, apa yang kita lakukan?
saya bawa 2 kotak kartu nama. 2 kotak kartu nama itu karena seminarnya itu full day. Kartu nama itu saya kasih 1 kotaknya saya taruh di tas, 1 kotaknya saya taruh di saku sebelah kiri jas saya. Dan kita kompetisi, saya sama UM saya. Kita harus networking di sini, kenal orang. Kita networking, kenal orang di sini untuk memastikan bahwa kita punya teman lebih banyak. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan dan dia lakukan adalah pada saat setiap break, kita itu senyum pada orang, kemudian kita datang dan salaman. Kenapa harus saya taruh di sebelah kiri, saku sebelah kiri? Karena pada saat saya salaman, saya keluarin dengan tangan kiri saya kartu nama dan saya serahkan kepada orang. Saya terima kartu nama dia, saya lihat, kemudian kartu namanya saya taruh di kantong kanan. Pada saat makan siang selesai, acara makan siang selesai, kita hitung berapa kartu nama saya dapat, berapa kartu nama dia dapat. Kalau sekarang saya yang bayar makan, dia yang bayar makan siang saya. Itu yang kita lakukan lah, simple seperti itu. Yang saya mau ceritakan kepada teman-teman itu adalah kita harus terus belajar karena kita percaya kita berada di bisnis ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang sudah lama konsisten melakukan sesuatu secara otomatis Bapak Ibu sekalian sudah improve yourself ya dari waktu ke waktu. Termasuk apa? Perkembangan zaman berhubungan sama digital, berhubungan dengan hal-hal yang sedang berkembang saat ini. Saya yakin dan percaya sebagian dari Anda juga ikut belajar ya. Saya tahu di antaranya Ibu Mary juga belajar tentang the power of numbers ya. Kalau nggak salah ya. Master power of numbers. Kenapa saya tahu? Karena saya juga ambil master power of numbers. Jadi saya belajar itu untuk apa? Belajar itu untuk saya mengerti orang sehingga pada saat saya bicara tentang tanggal lahirnya, saya punya bahan pembicaraan instead of bicara asuransi. Saya punya alat untuk bicara tanggal lahir seorang anak, tanggalnya berapa, saya bisa cerita tentang karakter anak itu. Atau si calon nasabah, saya bisa bicara tentang itu. Ya, kita belajar, ini proses. Di dalam training-training tersebut, saya belajar bahwasanya kita kalau mau sukses, believe in ourselves, not others. We need to believe in our company di mana kita berada, not other company. Karena sering sekali di dalam perjalanan kita untuk mencapai sukses itu kadang-kadang banyak sekali godaan-godaan kanan dan kiri. Itulah yang saya alami selama di industri asuransi. Saya ada di Medan, ya. Waktu itu saya masih ingat ada 40 perusahaan asuransi di Indonesia dan hampir 50% perusahaan asuransi tersebut pada saat mereka mau datang ke Medan untuk buka cabang, mereka pasti cari saya. Nah, itu tantangannya. Sehingga saya malah kenal Pak Jens Wright itu tahun 90-an. Sudah sejak lama. Yeah. Itu dia masih di perusahaan lamanya, dia datang, dia kenalan dan sebagainya. Pada saat kita menjalankan bisnis kita ini, pada saat kita ingin mencapai sesuatu goals kita, selalu saja pasti ada godaan. Godaan itu adalah apa kata orang, apa godaan yang berasal dari orang-orang di sekitar kita, apa godaan yang muncul dari company lain, industri lain, ya, godaan yang mungkin berhubungan sama ada inovasi produk baru, dia ada nggak? Tetapi yang paling penting itu adalah kita harus lihat bahwasannya kalau kita itu berada di bisnis ini, berada di jalur ini, bendera apapun yang teman-teman Bapak Ibu sekalian pegang, you need to believe in yourself, you need to believe in your company, you need to believe in the product that you are presenting. Ya, karena itu adalah hal yang penting. Ini basic sekali. Ini adalah hal yang basic, tetapi banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi sedikit sekali orang melakukan apa yang mereka tahu. Maka saya merasa ini adalah sesuatu hal yang paling basic yang harus kita ingat terus. Kalau kita mau sukses, fundamentalnya adalah kita harus yakin. Yakin pada diri kita, yakin pada perusahaan di mana kita berada, yakin dengan produk apa yang sedang kita present. Sering sekali kan di dalam tantangan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, kita selalu melihat bahwasanya tetangga punya apa, kita tidak punya apa. Sebenarnya perspektif itu boleh-boleh aja melihat itu sebagai hanya untuk menjadi motivasi. Tapi kalau lama-lama melihat apa yang tetangga punya, apa yang kita tidak punya, itu lama-lama bisa berantem, apalagi suami istri. Ya, apalagi kalau seandainya saya sama istri saya, misalnya istri saya begitu saya pulang kantor selalu bilang, Papa, itu tetangga depan itu baru renovasi rumah. Kapan kita renovasi rumah? Besoknya atau seminggu kemudian dia bilang,
Papa, coba lihat tuh tetangga sebelah kanan ganti TV 62 inch. TV kita baru 32 inch. Kapan kita akan ganti TV? Minggu depannya dia bilang tetangga sebelah kiri ganti mobil baru Alphard. Kita masih Kijang Innova, kapan kita ganti? Bapak Ibu sekalian, can you imagine kalau pasangan seperti itu lama-lama berantem? Karena apa? Karena yang dilihat itu adalah apa yang orang lain punya, apa yang kita tidak punya. Justru kita harus melihat dengan perspektif yang berbeda sehingga kita memastikan bahwa kita ini bisa terus mempunyai komunikasi yang baik. Ini juga kerjasama antara Bapak Ibu agent dengan leader. Bapak Ibu agent berada di KPM, ini sama juga. Kadang-kadang kan ada agent yang suka melihat KPM itu kok ada kontes ini, kok kita nggak ada. Kok di situ ada angpau 1 juta, kok kita nggak ada angpau di sini? Bapak Ibu sekalian, kalau cara berpikir seperti itu akan membuat kita frustasi dan itulah biasanya sumber terjadinya masalah, terjadinya cekcok. Ya. Jadi saya bicara tentang basic, saya di training untuk yakin pada diri saya karena saya tahu saya ingin merubah hidup saya akan melakukan yang terbaik untuk itu. Saya harus yakin di mana saya berada. I believe in my company. I believe in my product. Feedback boleh nggak? Kasih inputan. Boleh, sangat-sangat boleh. Untuk apa? Untuk improve. Untuk improve. Kemudian, I believe in my successful friends. Saya ingat, tahun 1997, saya dikasih challenge sama Pak RM, Pak Rinaldi Mudahar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian semua kenal beliau. Beliau adalah salah satu orang yang berperan juga dalam hidup saya di industri asuransi. Tahun 1997, beliau adalah guru saya. Tahun 1997, saya dikasih challenge sama beliau. Kalau kamu bisa capai target, preminya begini, dulu nggak pakai API, dulu pakai FYP, Collected Premi. Kalau kamu bisa capai target ini, saya akan kasih kamu 1 tiket untuk ikut training. Trainingnya ke Malaysia namanya Personal Development Leadership. Saya tidak tahu Pak Hawari ada di sini nggak. Pak Hawari juga salah satu lulusan daripada PDLKL Malaysia. Saya pada saat itu ambil challenge tersebut dan saya belajar. Di dalam PDL Personal Development Leadership itu saya belajar tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin diri dan bagaimana memimpin orang lain. Salah satu yang paling penting adalah memimpin diri. Di dalam leadership program tersebut itu ada satu namanya Personal Confidence Creed. Ikrar keyakinan diri. Saya yakin pada diri saya. Setiap hari saya harus baca itu. Saya yakin pada diri saya yakin pada keluarga saya yakin pada perusahaan saya yakin dengan produk yang saya jual, saya yakin dengan successful friends. Saya yakin dengan teman-teman saya yang berhasil. Bukan sekedar teman, tetapi saya yakin kepada teman-teman saya yang berhasil. 39 hari ini penting untuk kita dengarkan siapa? Kita dengarkan mereka yang berhasil. Mereka yang sedang on track untuk mencapai Star Club kah? Mencapai PCC kah? Mencapai dia punya promosi kah? Atau mencapai sesuatu impian yang besar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini adalah bahan bakar kita. 4 hal ini penting, tetapi semua basicnya dimulai daripada diri kita sendiri. Kita tahu bahwasanya di dalam hidup kita perjalanannya tidak seperti ini gambarnya. Lurus, naik ke atas, mulus. Faktanya dalam hidup kita itu adalah jalannya berbelok-belok. Saya bertemu selama 28 tahun ini, banyak bertemu dengan mereka yang berhasil di industri ini, di bisnis ini, dan mereka yang tidak berhasil di bisnis ini. 28 tahun saya belajar banyak dari mereka yang berhasil maupun mereka yang tidak berhasil. Mereka yang menghadapi tantangan pada saat perjalanannya itu mereka jalannya tidak mulus, ada orang yang tidak berhasil karena mereka berhenti pada saat mereka menghadapi masalah ataupun tantangan. Mereka yang masih terus melangkah dan bangkit kembali pada saat dia jatuh adalah mereka-mereka yang akhirnya bisa mengatakan sukses. Mereka punya cerita, Bapak Ibu sekalian. Mereka punya kisah. Jadi kalau kita mendengarkan kisah sharing dari mereka-mereka yang berhasil, saya yakin di Session Legend ini sudah banyak pembicara-pembicara yang berhasil, termasuk Anda semua yang hadir di sini orang berhasil.
Kita hanya bisa punya cerita hanya apabila kita sudah menghadapi proses. Prosesnya apa? Jatuh bangun. Prosesnya apa? Penolakan. Prosesnya apa? Kita itu submit case, ternyata underwriting-nya masalah. Sudah submit case, ternyata medical check up. Udah medical check up, ternyata keluar lagi underwriting. Suruh medical check up lagi. Sudah submit case, 3 bulan gara case, sekarang begitu submit case, katanya KTP-nya tidak jelas. Harus resubmit lagi. Itu proses, Bapak Ibu. Marah kita boleh, tetapi kita harus move on. Ngomel sebentar aja. Karena pada saat kita ngomel pun nggak akan selesai urusan. That's life, Bapak Ibu. Kita setiap orang itu punya, pilihan, choices. Di dalam tantangan yang kita hadapi, kita punya choices. Kita punya pilihan. Kita diharapkan setiap hari dengan semua pilihan. Pilihan kita adalah move on atau kita hidup di masa lalu. Apakah kita bangkit pada saat kita jatuh atau kita duduk diam? Kegagalan itu sebenarnya bukanlah jatuh. Kegagalan itu adalah kita tidak bangkit pada saat kita jatuh. Jadi selama kita masih bangkit, kita masih belum gagal. Masih ada harapan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya senang sekali dengan grafik ini sebenarnya. Orang merasa bahwasanya jalan menjadi agen, bangun agensi, menjadi leader, mestinya jalannya seperti ini mulusnya. Tapi realitanya kita harus menghadapi proses. Dan proses inilah yang membuat kita ini bertumbuh menjadi dewasa dan matang. Dalam hidup kita selalu menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tetapi harusnya masalah yang kita hadapi tentunya pasti ada solusinya. Mungkin setelah Anda lakukan prospecting, mungkin kendalanya bukan di underwriting, kendalanya di claim. Cari solusinya, discuss, tanya, dan sebagainya. Pasti ada solusinya. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah lifeline. Ini adalah hal-hal yang kita hadapi. Oleh karena itu, kalau kita mau sukses, maka kita harus tahu, kita harus menempuh jalan ini. Kalau kita sudah pernah menempuh jalan ini, baru kita punya panggung. Baru Bapak Ibu sekalian nanti akan dipanggil oleh agensi kanan, agensi kiri untuk sharing. Pada saat Anda naik panggung, Anda punya cerita. Cerita Anda powerful kalau seandainya Anda pernah mengalami lebih banyak lagi proses yang ruwet seperti ini, Bapak Ibu. Anda kasih tahu kepada halayak ramai atau sharing, bayangin. Saya dalam 39 hari, saya masih jauh dari Star Club saya. Tapi ternyata saya yakin saya bisa. Karena saya melihat di ujung sana, saya harus pastikan 2023, 2022 ini menjadi tahun terbaik saya. Bagaimana caranya? Saya fokus 39 hari ini. Apa yang saya lakukan? Saya prospek, kalau biasanya dulu saya prospek 1 minggu 1 orang, sekarang saya increase saya punya volume untuk prospek. Atau saya lakukan dengan cara yang berbeda. Cara berbeda seperti apa? Saya kumpulin orang-orang yang saya kenal untuk saya lakukan apa? Untuk saya lakukan group selling. Ajak mereka lunch atau dinner untuk group selling. Karena periodenya singkat, teman-teman, Bapak Ibu. Saya yakin Anda lebih jago dari saya. Masalah strateginya, masalah apa yang harus dilakukan, cara jualannya. Tapi saya yakin dan percaya kadang-kadang kita lupa sampai ada orang yang mengingatkan kita, Bapak Ibu. Jadi, teman-teman semua, kita menghadapi tantangan, tapi selama kita masih move on, saya yakin dan percaya Anda tahu bahwa kita ini masih ada harapan. Pada saat kita menghadapi proses, saya yakin dan percaya teman-teman akan punya panggung untuk menceritakan proses tersebut suatu hari nanti. Bayangin, saya fight case saya habis-habisan loh, last minute. Tapi saya mau encourage teman-teman ya, kalau mau selesaikan perjalanan ini, jangan selesaikan 2022 ini dengan submission tanggal 30, tanggal 31. Karena yang kejar impian bukan Bapak Ibu saja. Yang kejar impian itu puluhan ribu, belasan ribu agent di Prudential. Jangan sampai nanti proof force-nya ngadat, Bapak Ibu. Hati-hati. Karena kayaknya penyakit tahunan tuh ya, Pak ya. Penyakit tahunan ya. Oke. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin capai sesuatu, mau mencapai impian Anda, selesaikan pertandingan 2022 lebih awal. Karena kita nggak pernah tahu ada tantangan apa. Tantangan kadang-kadang itu muncul adalah membuat kita itu menjadi lebih dewasa,
dan juga mawas diri untuk melangkah ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Setiap hari kita dihadapi pada pilihan untuk membuat decision. Dan decision tersebut itu ada konsekuensinya. Kenapa saya sebut dengan decision? Karena 39 hari ini ada orang yang sudah give up, menyerah, tidak lakukan apa-apa. Itu juga keputusan. Ada orang yang sama sekali sudah merasa, sudahlah, mungkin saya tahun 2022 ini memang bukan tahun saya, 2023 lah saya mulai. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, sebagian dari teman-teman lebih senior dari saya. Pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari saya. Saya dengan pengalaman saya yang masih tidak banyak ini, saya sudah bertemu dengan banyak orang yang sukses dan tidak sukses. Saya pernah mengalami proses seperti ini. Kalau kita pernah satu kali aja tahun ini merasa sudah saya give up, nanti aja tahun depan, maka saya kasih tahu Bapak Ibu, habit ini akan berulang di tahun depan. Habit ini tidak akan hilang. Excuse ini akan terjadi tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan lagi. Ini akan repeat. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu sekalian sedang kejar impian Anda, lakukanlah yang terbaik sehingga teman-teman bisa memastikan kalau Anda tidak mencapai yang Anda harapkan setinggi itu, setidaknya Anda mendekati apa yang Anda capai. Daripada Anda menyerah sama sekali. Anda dihadapkan kepada keputusan 39 hari, ada orang yang menyerah, tidak lakukan apa-apa, itu juga keputusan. Ada orang yang memutuskan untuk pagi hari melakukan exercise, olahraga, ada orang yang memilih untuk tidur. Ada orang yang memilih untuk merangkak, ada orang yang memilih untuk berjalan. Ada orang yang memilih untuk berjalan, ada orang yang memilih untuk berlari di periode ini. Ada orang yang memilih untuk berlari, ada juga orang yang memilih untuk melesat terbang kalau bisa, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang memutuskan melakukan, ada orang juga memutuskan tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang memutuskan di periode ini adalah melihat sampai bagaimana, atau ada orang yang melakukan action. Contoh yang simpel, 2020, 2021. Pada saat pandemi mulai terjadi, banyak orang bilang, ini sebentar aja. Tahun 2020. Setelah itu muncul vaksin. Orang bicara apa? Vaksin. Nanti setelah ada vaksin lah Pak, saya baru prospek. Setelah ada vaksin, mungkin saya baru rekrut. Setelah ada vaksin, ternyata sampai sekarang juga belum kelar, Bapak Ibu. Waktu itu, kabutnya begitu tebal. Ada orang memutuskan diem, ada orang memutuskan untuk bergerak perlahan-lahan, ada orang dengan PD-nya jalan aja terus. Pilihan apapun di setiap masa, khususnya di masa itu di mana kabut begitu tebal, apakah dia diem, apakah dia merangkak, apakah dia berjalan, ataukah dia melangkah terus, itu semua ada resultnya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang kita tahu bahwasanya ada hasil yang didapatkan dari konsekuensi tersebut. Karena setiap keputusan ada mengandung konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Berubah atau tidak berubah, Bapak Ibu sekalian. Yang kita takut itu adalah, yang paling bahaya dalam hidup kita itu adalah kita hidup di dalam comfort zone, zona nyaman yang terlalu lama, dan juga hidup terlalu lama di masa lalu. Kita nggak move on. Zaman berubah. Pada saat perubahan terjadi, Bapak Ibu mungkin masih ingat SPAJ, kertas, berubah menjadi ISPAJ, Proof Force. Wah, itu guncangan besar, Bapak Ibu. Sekarang orang terbiasa. Sama. Dulunya kita tidak terbiasa pakai Zoom, Bapak Ibu. Saya masih ingat persis. Tahun 2020 awal, itu saya melakukan program untuk memberikan buka Zoom ke semua KPM. Banyak juga leader-leader bilang, Pak, saya nggak terbiasa, Pak, pakai Zoom. Apalagi BOP, Pak. Kenapa? Iya, begitu saya sapa, selamat pagi, apa kabar? Nggak ada yang jawab saya, Pak. Nggak terbiasa, Pak. Saya semangat sendiri di kamar saya sendiri, Pak. Tapi sekarang teman-teman kita Sampai itu ketawa saya, Pak. malah kita terbiasa dengan Zoom kan. Dan sekarang kita harus melalui satu proses baru lagi di mana ini adalah new normal. New normal ini kehidupannya itu adalah sekarang udah comeback hybrid antara Zoom dengan face to face. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya ya.
Bisnis asuransi engagement yang paling tepat adalah face to face dengan kita Zoom. Saya coba mengakali tahun 2020 pada saat setiap hari Zoom sehingga mata saya kabur kalau lihat monitor. Akhirnya apa yang saya lakukan? Bagaimana supaya saya ini tetap menjadi manusia pada saat itu? Saya bikin namanya virtual drinks. Saya undang teman-teman saya untuk just Zoom, tapi semuanya bawa minuman dan makanan, ngobrol. Tetapi itu nggak bisa menggantikan kalau saya dan Ibu Lili duduk berdua, minum kopi, ngobrol. Itu beda. Atau jalan pagi bareng, itu beda dengan Zoom. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka saya nekat. Di Prudential itu, pada saat saya initiate untuk lakukan awards night di Bali, walaupun budget saya jebol, tapi saya tahu bahwa itu hal yang benar. Hong Kong aja tanya saya, are you sure 1,000 people? Saya bilang, iya. Bali saya tenang. Kenapa? Saya udah calculate risknya. Mau ada G20, mau ada ini dan sebagainya. Akhirnya saya undang orang dari PCA untuk datang pada saat itu. Untuk hadir di gala dinners kita pada saat itu. Nekat. Kenapa? Karena saya tahu engagementnya beda. Kalau tidak, hawanya hilang Bapak Ibu sekalian. Agensi kita hawanya hilang. Oleh karena itu kita perlu ada engagement secara offline. Kita nekat. Waktu itu saya mencoba untuk lakukan kick off. Saya berhasil di Surabaya, di kota lain. Jakarta saya tidak dapat izin pada saat itu. Maka kick off Jakarta itu tidak offline. Terpaksa. Tahun depan kita akan lakukan kick off tanggal 3 Januari secara online. Karena saya tidak mau kehilangan momentum. Setelah itu kita akan lakukan kick off offline tanggal 26 Januari di Jakarta. Setelah itu kota-kota lainnya. Jadi saya berharap bisa bertemu teman-teman dari kota yang lain. Karena kali ini kick off-nya saya bikin 9 kota. Secara offline nantinya. Kenapa? Karena kita kick off offline itu adalah untuk naik panggung. Ada celebration dan sebagainya. Online itu hanya bicara, kick off ya, target kita berapa, destinasi kita apa, ya, hanya itu. Karena saya mau ambil momentum di tanggal 3 Januari. Tapi offline-nya kita akan lakukan. Bapak Ibu sekalian, balik lagi ke topik kita, 39 hari. Menurut saya, kembali lagi pertanyaan yang simpel. Ini selalu saya masukkan ke dalam kehidupan saya pribadi. Saya harus bersemangat setiap hari. Saya menghadapi tantangan yang tidak gampang. Saya harus menjadi komandan dari satu agensi yang sangat besar. Saya harus tetap tegar, saya harus tetap sehat. Bagaimana caranya? Saya harus memastikan saya tahu apa yang sedang saya lakukan. Apa yang betul-betul saya inginkan? Mengapa saya menginginkannya? Dua hal yang paling penting, Bapak Ibu, kalau mau capai sesuatu dalam hidup. Tahu apa yang kita inginkan, tahu mengapa kita menginginkannya, dan yang ketiga adalah kita tahu bagaimana caranya untuk mencapai. Yang ketiga ini tidak terlalu penting, itu hanya muncul di ketiga. Yang pertama dan kedua ini sangat penting. Kita hanya akan termotivasi pada saat kita menghadapi tadi grafik naik dan turun tersebut, life is up and down. Kita hanya bisa menghadapi pada saat proses tersebut tidak gampang dalam hidup kita. Pada saat kita jatuh itu kita bisa bangkit lagi. Hanya apabila kita mengerti mengapa saya harus bangkit. Apa yang saya inginkan. Apa yang betul-betul saya inginkan dalam hidup saya. Mengapa saya menginginkannya. Kalau kita jelas tentang apa dan mengapa, maka bagaimana caranya itu akan jauh lebih gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, the what and the why adalah dua faktor menurut saya adalah faktor untuk motivasi kita yang paling besar. Mau 39 hari, mau 30 hari, mau lari atau terbang, tergantung the what and the why. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi topik kita, 39 hari. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa yang betul-betul kita inginkan untuk dikenang tentang 2022 ini? Mengapa kita harus mencapainya? Itu dua hal yang sangat penting. Jangan sampai nanti pada saat 1 Januari 2023 terjadi, kalimat ini adalah hanya salah satu dari kalimat ini yang Anda bisa pilih.
Seandainya, ini 1 Januari 2023 ya, artinya kalender 31 Desember 2022 habis. 1 Januari 2023, either Anda ngomong pada diri Anda, atau ngomong sama teman Anda, atau leader Anda. Bener ya, Bu Huni ya, seandainya kemarin sesinya kita 39 hari itu menjadi the best ever days, saya dengar kemudian saya berlari pada saat itu, seandainya udah telat. Seandainya ya, Pak Willy ngomong ke saya, ayo kamu capai Star Club tahun ini, seandainya waktu itu saya jalanin, seandainya udah nggak bisa, udah lewat. Atau kalimat ini, I'm glad I did. Untung loh, saya lakukan loh. Untung saya habis-habisan loh. Sehingga saya berhasil. Saya senang saya berhasil. Pilihan yang mana Bapak Ibu? Saya pada saat 1 bulan yang lalu, saya harus bawa rombongan untuk Presiden Club di New Zealand. Saya ini takut ketinggian sebenarnya. Tapi anehnya adalah takut ketinggian, tapi tugas saya itu saya harus keliling Indonesia. Dan saya harus naik pesawat kan, tapi naik pesawat ya saya sudah oke lah. Pada saat di New Zealand itu ada satu event di mana saya harus bawa rombongan untuk naik helikopter. This is my first time ever. Baru pertama sekali pengalaman saya. Pada saat saya tiba di lapangan helinya, saya dalam hati saya naik apa enggak ya? Atau hanya rombongan saja yang ikut, saya nggak perlu ikut ya. Itu berkecambuk dalam hati saya. Karena saya tahu helikopter kecil, ya, kapal besar, wah beda, ya Bapak Ibu sekalian. Helikopter naiknya pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian. I cannot imagine apa yang harus saya lakukan. Saya struggle dalam pemikiran saya. Tapi dalam hati saya, kapan lagi saya lakukan ini kalau nggak sekarang? Daripada nanti saya menyesal. Ya, akhirnya saya buat satu keputusan, saya ikut. Tapi saya nggak pernah sharing ini kepada siapapun. Ini hanya kepada teman-teman. Tapi ini bocor juga lah. Dan 450 orang. But you glad you did it. Betul. Setelah saya selesai, I said to myself, I'm glad I did it. I'm glad I did it. I share to my wife. Karena istri saya tahu, saya itu takut ketinggian. Dan I tell her, I'm glad I did it. Sehingga saya punya foto, saya bikin I'm glad I did it. Tanggal berapa di situ. It's a good experience Bapak Ibu sekalian. So we need to make a decision di dalam hidup kita. Kita dihadapkan kepada decision yang kita bikin. 39 hari Bapak Ibu sekalian. Kalau ini adalah kesempatan kita untuk berkarya yang terbaik buat keluarga kita, buat orang yang kita cintai. Kita melakukan sesuatu yang baik, maka apa yang kita ingin kenang 2022 kita. Saya ingat tahun 2020 pada saat saya bilang, teman-teman semua jangan hanya ingat 2020 itu pakai masker. Saya punya grit sendiri, saya harus turun berat badan saya. Dan saya tahun 2020 berhasil menurunkan berat badan saya 13 kilo. Dan saya konsisten melakukan setiap hari 5 kilo lari pada saat itu. Tapi kebablasan, terlalu berlebihan, 5 km per hari. Bapak Ibu sekalian, saya encourage teman-teman semua, saya yakin dan percaya 452 orang yang hadir pada hari ini, Anda mempunyai satu impian yang luar biasa di depan, maka pastikanlah, gunakanlah ini menjadi momentum yang baik. Karena begitu, tanggal 31 Desember berakhir, kita tidak bisa lagi menulis cerita kita tentang 2022. Saya ingin meninggalkan Anda dengan tips motivasi yang simpel. Setiap hari saya ingatkan diri saya, bangun tidur Bapak Ibu sekalian, Anda punya tangan kanan, boleh Anda lihat. Tangan kanan Anda lihat. Anda punya 5 jari. Anda punya jempol. Jempol ini melambangkan apa? Jempol ini melambangkan Anda punya goals. Anda punya tujuan. Kenapa tujuannya pakai jempol? Karena tujuan Anda bagus. Karena tujuan Anda besar. Goal Anda besar. Maka jempol. Baik, bagus. Jempol. Kita bangun tidur setiap hari. Saya tahu kenapa saya harus bangkit. Karena
saya punya goal, saya punya tujuan. Kedua, saya percaya tujuan. Ketiga, saya lakukan perencanaan. Lakukan perencanaan, planning. Yang keempat, saya lakukan sepenuh hati, full heart. Saya ulangi, begitu bangun tidur Bapak Ibu mau termotivasi, lihat Anda punya tangan kanan. Angkat jempol Anda, saya harus bangkit dari tempat tidur hari ini dan penuh dengan semangat karena saya punya tujuan. Saya percaya tujuan saya bisa dicapai. Saya harus membuat perencanaan hari ini. Berapa orang saya prospek, berapa orang saya temui, berapa orang saya bicara tentang Prudential, berapa orang saya bicara tentang bisnis dan sebagainya. Yang keempat, lakukan sepenuh hati. Lakukan sepenuh hati. Prospek hari ini belum tentu closing, tapi setidaknya saya sudah memberikan dia satu pencerahan tentang pentingnya memiliki produk asuransi. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, pada saat Anda menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ingat Bapak Ibu sekalian, masalah itu kecil. Masalah itu kecil. Ini slide-nya saya keluarin dulu ya. Gimana caranya supaya stop share? Oh dia. Bangun tidur, saya punya tujuan. Saya percaya tujuan bisa dicapai. Yang ketiga, saya harus buat rencana kerja. Yang keempat, saya lakukan sepenuh hati. Pada saat saya melakukan tugas saya untuk mencapai impian saya ingat pasti ada tantangan dan halangan. Dan tantangan atau halangan atau masalah tersebut adalah kecil. Kenapa kecil? Karena tujuan saya lebih besar. Teori saya hanya benar kalau seandainya kelingking Anda lebih kecil daripada jempol Anda. Jadi jempol punya goal. Kenapa jempol? Karena goal kita Saya punya baik. tujuan. Betul ya Pak ya? Goals. Terus Goals itu baik, goals saya besar, telunjuk. goals saya hebat. Ya, percaya tujuan. Saya percaya tujuan saya bisa dicapai. Oh, tujuan I bisa believe. dicapai. Saya harus punya belief kan? Saya Ya. believe pada diri saya. Saya believe dengan produk yang sedang saya presentasikan. Saya believe dengan company saya. Saya believe dengan teman-teman saya yang berhasil. Saya Terus percaya yang- tujuan saya bisa dicapai. Oke, yang ketiga harus buat perencanaan. perencanaan. Betul ya. Terus yang jari manis lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Nah, yang kelingking setiap Yang kali kelima. kita menghadapi masalah kita itu kecil karena Masalah kita tujuan kecil, kita, karena tujuan goal kita lebih besar. Yes. Jadi saya berharap teman-teman Anda bisa mencapai Anda punya cita-cita tahun 2022 ini dengan baik dan memastikan diri, mempersiapkan diri untuk 2023. Apalagi di bisnis ini, kesuksesan Bapak Ibu sekalian tergantung seberapa cepat Anda mengayuh sepeda. Kalau diibaratkan bisnis Anda adalah Anda sedang mengayuh sepeda, mau capai tujuan tersebut itu tergantung Anda masing-masing, mengayuhnya lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kalau Anda tidak mengayuh sepedanya, maka jatuh. Tapi kalau Anda mau capai tujuan lebih cepat, maka Anda mengayuh sepedanya lebih cepat. It depends on you, Bapak Ibu. Ini bisnis Anda, Bapak Ibu. Prudential itu hanya adalah kendaraan Anda. Kendaraan ini bisa Anda pakai, sistem yang ada, produk yang ada, pelatihan yang ada, tapi pada akhirnya Anda adalah pilotnya, Anda yang mengendarai. Mau cepat atau lambat, Anda yang mengayuh, Bapak Ibu sekalian. Wah, di sini ada Jessica juga. Jadi ketahuan dong kalau saya naik helikopter ya. Tadi dia udah ketawa, Pak. Oke, mungkin itu yang saya bisa sharingkan Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak hal yang kita sedang lakukan, mencoba inovasi-inovasi baru untuk mendukung Bapak Ibu sekalian yang ada di Prudential. Inisiatif-inisiatif yang sedang kami persiapkan untuk tahun depan. Tahun depan itu tantangan kita beda lagi, Bapak Ibu. Tahun depan itu tantangan kita itu berhubungan sama yang sudah mulai kita rasakan, yaitu contohnya salah satu aturan PAID. Tapi aturan PAID itu adalah aturan yang menurut saya baik buat siapa? Buat nasabah maupun buat profesi keagenan. Karena aturan PAID tersebut itu contoh sales prosesnya ya. Sales proses daripada PAID itu ada recording, audio recording.
Nasabah harus mengerti. Makanya dia akan record. Nama saya Rusli Chan pada hari ini tanggal 22 November 2022 jam berapa? Jam 20 malam waktu Indonesia Barat. Saya mengerti. Saya sudah dijelaskan oleh Ibu Lim Lili produk PSGB misalnya ataupun pooling apa nama baru nanti. Ya, saya sudah mengerti ada biaya-biaya dan resiko-resiko bla 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 bla. Kita akan kasih skripnya yang dia baca. Itu akan direcord. Sehingga ini akan menjaga si nasabah punya hubungan sama si agent. Suatu hari nanti kalau terjadi dispute, oh buka lagi. Benar nggak suara dia dan dia yang buat rekaman? Dia sudah mengerti. Ini juga melindungi agen ya Pak? Betul, melindungi agen. Jadi secara keseluruhan menurut saya perubahan ini, satu, kita harus antisipasi. Kita nggak gampang kan untuk meyakinkan nasabah proses tersebut. Agent sendiri harus percaya dulu, confident dulu. Kalau agent nggak confident, belum apa-apa udah mental block duluan, nggak bisa. Sama seperti pada saat saya masih ingat, saya masuk ke Prudential tahun 2017, saya bongkar datanya, saya melihat, aneh ya, kita punya 250.000 agent, kok yang jadi MDRT di bawah 100. Saya takut satu hal, jangan-jangan rata-rata komisi agen kita kecil sekali. Karena MDRT itu represent 200 juta income per tahun minimal. Tujuan saya adalah menambah lebih banyak orang-orang yang ada di Prudential untuk mempunyai level income yang lebih baik. Bukannya itu tujuan orang bergabung sama kita. Orang ingin hidupnya jauh lebih baik. Saya tahu Bu Lili udah berapa lama di Prudential, di industri? Ini masuk tahun ke-28, Pak. 28 tahun. 28 tahun saya yakin Ibu Lili sudah merasa hidup berubah dan juga melihat banyak orang yang hidupnya berubah karena bisnis ini, karena industri ini. Bukannya itu tujuan kita, membantu lebih banyak orang untuk hidupnya berubah, menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka income mereka harus kita pastikan dia mempunyai level income tertentu. Maka pada saat 2017 saya lihat angka tersebut itu, saya bicara sama Pak Rinaldi dan Pak Jens pada saat itu. Saya bilang, kita perlu memberikan identitas kepada agen kita. Identitas yang paling kita ikuti standar identitasnya seperti apa? Identitasnya itu identitas yang internasional. Maka saya kenalkan waktu itu MDRT. Walaupun selama belasan tahun saya yakin teman-teman yang ada di Prudential sudah bicara MDRT. Ada Ibu Janet Ma, ada Miliana, Bu Huni, ada Pak Pras, dan banyak orang, ada Pak Handoyo, itu bicara MDRT. Tapi pada saat itu saya melihat bahwasanya ini saatnya kita memberikan identitas. Setelah itu saya bikin namanya Pro Elite Club. Pro Elite Club itu adalah untuk mengencourage orang mau jadi MDRT sehingga dia dapat benefit VIP seat di acaranya Prudential. Kemudian dia bisa dapat higher non-medical limit, ya, contoh seperti itulah. Karena kenapa? Sebenarnya itu hanya gimmick. Yang saya ingin naikkan itu adalah levelnya. Si agent, levelnya naik kelas, itu penting. Bukan berarti dia selamanya jadi produser ya. Kalau MDRT bukan selamanya jadi produser, kita berharap dia jadi leader. Kita berharap dia jadi syukur-syukur bisa dua-duanya ya Pak. Dia menjadi agency director. Pada saat dia menjadi AAD, dia menjadi agency director, kalau dia punya jumlah agent yang income-nya di atas 200-an juta setiap tahun, bukankah itu secara otomatis mempengaruhi off-riding-nya si leader? Arahnya kemana agensinya? Arahnya adalah successful network builder. Bukan hanya network builder, rekrut, kemudian promote, rekrut, promote. Enggak. Begitu kena MOC, habis semua kayak tsunami nanti. Kita mau dia itu successful. Jadi AAD yang sukses, jadi agency director yang sukses Bapak Ibu. Oleh karena kualitas itu, ya Pak. Kita harus pastikan bagaimana kita membangun jumlah yang banyak tetapi kualitasnya juga kita perhatikan. Itulah kenapa kita sekarang ini strateginya agency adalah bukan quantity, tapi kita bicara membalance antara quantity dan quality. Tahun depan akan kita lakukan apa? Kita harus ikuti aturan yang ada ya dengan perubahan yang terjadi. Usia masuk seorang agen minimal 18 tahun, maksimal 56. Ini saya belum share ke siapa-siapa ya. Mestinya saya belum boleh share ini.
Bapak udah share ke 465 orang. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak mau rekrut sekarang lah. Tapi kita mau merekrut tamatan SMA minimal dia harus upload dia punya ijazah. Buat teman-teman yang pernah di industri asuransi dari perusahaan lain pasti tahu bahwa ini bukan barang baru. Tapi bagi kita ini barang baru. Kita akan lakukan. Kenapa? Kalau enggak bahaya Bapak Ibu. Kita ingin kualitas lebih baik. Karena apa? Market berubah, ekspektasi harapan nasabah berubah. Harapan nasabah berubah. Dulu kalau nasabah, Bapak Ibu sekalian punya nasabah Anda itu cuma telepon, Bu Uni, kira-kira bukan usia expired, Bu Neti. Bu Neti langsung berasa deh kayaknya. Usia masuk sebagai new recruit. Ya, dulu kalau nasabah cuma telepon, Bu Uni, ini kartu black card-nya bisa diterima di rumah sakit mana? Dulu. Sekarang nasabahnya kalau telepon, Bu Uni, suami saya mau masuk rumah sakit. Dia berharap apa? Dia berharap Ibu Huni bilang rumah sakit mana, biar saya daftarkan. Ya. Begitu dia datang ke rumah sakit, Ibu Huni sudah di situ. Itu ekspektasinya. Kalau dulu dia cuma telepon, Bu Uni, ini black card bisa diterima di mana? Itu cukup. Sekarang ekspektasi nasabah itu naik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, profesi agen akan naik kelas menurut saya. Oleh karena itu, agen harus kita equip dengan training yang lebih memadai sehingga dia bisa masuk ke segmen yang jauh lebih baik. Jadi kembali lagi strategi kita adalah untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Tahun depan, Januari, akan ada launching produk unit link yang terbaru. PGB PSGB akan hilang di Januari. Wow. Ya. Jadi kalau seandainya Anda masih fansnya PGB PSGB masih ada waktu. Ya. Oh, masih banyak, Pak. Tapi itu mungkin akan terjadi di Februari atau Maret kalau PGB PSGB. Tapi produk baru mudah-mudahan akan terjadi di Q1 ya, mengikuti aturan daripada Pak Edi. Tapi tetap unit link ya, Pak. Ada ya. Cuma Unit berubah. link dan produk tradisional adalah dua produk yang baik yang bisa untuk mengcover kebutuhan nasabah. Ya. Tergantung nasabah yang mana. Juga ada aturan vulnerable customer. Untuk unit link tahun depan itu hanya nasabah dengan income tertentu yang bisa beli. Ya, Bapak Ibu, itu perubahan yang akan terjadi. Tapi menurut saya itu perubahan yang baik. Jangan sampai orang beli sesuatu tapi dia nggak ngerti income-nya pas-pasan, tapi dia pikirnya itu dia punya kemampuan, wah ini bisa berkali-kali lipat dari dia punya income, dari dia punya premi. Sehingga suatu hari setelah itu dia realize, kemudian dia komplain, loh kenapa ada biaya? Kenapa ada biaya ini? Ada ini, cost of insurance, dari cost of rider. Dulu saya nggak pernah dijelasin, kita nggak mau itu terjadi. Itu yang kita antisipasi sehingga Bapak Ibu juga tenang, ya. Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga merasa bahwa ini bisnis untuk long term, ya. Kita mau memperbaiki banyak hal untuk kedepannya, buat industri juga, memastikan training kita memadai. Sama seperti yang namanya setiap perubahan tidak gampang, Bapak Ibu. Tapi perubahan harus terjadi dalam hidup kita. Pada saat perubahan terjadi, kita harus siap menghadapi perubahan. Training harus kita ikuti. Oke, saya pikir itu yang saya bisa sharingkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya berharap sharing saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kesuksesan teman-teman bergantung pada Anda sendiri. Bisnis Anda di Prudential mau seberapa besar tergantung seberapa cepat Anda mengayuh sepeda, ya. Anda mengayuh untuk mencapai tujuan Anda. 39 hari Anda punya keputusan mau merangkak, berlari atau stay, tapi semuanya itu ada konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi itu ada mengandung result-nya. Result tersebut harapan saya adalah Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa yes, I'm glad I did pada saat 1 Januari terjadi. Dan ingat jangan last minute Bapak Ibu sekalian. Semoga sharing saya bermanfaat. Percayalah bahwa Anda berada di industri yang baik, industri yang tepat. Anda di perusahaan yang besar, Anda di perusahaan yang solid, Anda berada di perusahaan yang kuat. Sehingga pada saat Bapak Ibu sekalian merepresentasikan produk Anda, pastikan bahwa produk tersebut itu bisa difulfill, janji Anda bisa ditepati suatu hari nanti. Itu penting sekali kekuatan perusahaan. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih atas undangannya. Semoga saya bisa bertatap muka kembali dengan teman-teman semua dalam waktu dekat. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Nama saya Rusli Chan dan saya adalah teman Anda. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Pak Rusli. Teman-teman,
Ingat ya, masa Pak lalu Rusli. itu history, now itu yang mesti kita kerjakan, itu yang meng-create kita punya future. Ya, tetap kita harus percaya apa yang kita presentasikan, apa yang ada di diri kita. Kita punya pilihan, ya. Keputusan hari ini itu yang menentukan kita hari besok. Ya, Pak Rusli, terima kasih banyak atas kontribusinya, atas sharingnya, atas boosternya. Ini kita ada kenang-kenangan dari Dewan Komunikasi Sehat KPM. Saya persilakan Om Ben. Om Ben ada? Pak Rusli. Pak Beben. Ya, Pak Rusli, terima kasih banyak. Pak Rusli, banyak belajar dari Pak Rusli. Hidup itu pilihan. Kamu mau berlari, kamu mau berjalan, kamu mau merangkak, kamu mau diam, ya. Luar biasa, Pak Rusli. Semoga ya pelajaran sharing Pak Rusli pada malam hari ini kita terus bisa bertumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terima kasih Pak Rusli. Ini Oke, ada satu. sebelum tutup kita mau foto bersama dulu nih. Ya, Pak Rusli. Pak Rusli jangan live dulu ya. Mari kita Aman, foto bareng, Mam Cien Halo, Mam Cien. atau Yoni. Ya, Cici. Cincin. Udah Thank siap. you. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ayo pasang muka semua, buka camnya. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Udah, Cici. Udah? Ya. Oke. Thank you Pak Rusli. Thank you ya Thank you Pak. banget Pak Rusli. God bless you. Pak Rusli, makasih banyak Pak. God bless you. Mudah-mudahan Terima cepat kasih ya, ketemu Pak ya Pak. Rusli. kasih Pak Rusli. Om Beben, Mam Lili, thank you semua. Thank you Boleh, semuanya. Cici. Teman-teman, Ini ini acara kita Legend Class untuk tahun 2022 yang terakhir. Kita akan ketemu lagi di tahun 2023. Tetap semangat, tetap untuk mau maju, tetap untuk semangat capai target. Tentunya itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. pagi. Pagi, Selamat pagi, pagi. Mam. Om Lili, Thank you, terima Pak Rusli. kasih. Thank you ya. Pagi, Terima kasih, Pak Rusli. Pagi. Terima kasih, Pak Rusli. Memanas, thank you ya. Mas, Om makasih. Lili, thank you Om Om. Jen Om Yoni. Yoni. Om Ben, thank you. Jen, Sami-sami. thank you. Pak Anastasia, Yoni, thank you. Sultan, Willy. Dodi, thank you. Willy, thank you. Yoni, Sama-sama. thank you. semua. Kartika. Recording Terima stop. kasih. Thank you semua teman-teman. See you next Live ya. year. Cincin close ya. Yes, aku juga live ya. Iya.